Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menyampaikan video tutorial ya. Pengisian rapot tahsin tahfiz. Jadi mohon disimak agar segala yang saya sampaikan tersampaikan dengan utuh ya informasinya. Baik, ini saya langsung ambil contoh saja dari kelas 2 ya. Berikut yang pertama yang harus kita isi adalah dari tab tahsin. Di tab tahsinnya kita isi harian setelah mid. Ya, di sini diisi. Lalu UAS-nya juga diisi. Ya, nilai UAS-nya kemarin langsung diisi di sini. Sudah tahu ya kalau misalnya UMI 1, UMI 2 cukup makhraj dan kelancaran karena belum ada panjang pendek maupun dengung. Untuk UMI 3 dan 4 makhraj, mad, kelancaran. Untuk UMI 5 dan UMI 6 sampai seterusnya sampai ke UMI Al-Qur'an, gharib, tajwid, semua ini harus terisi ya. Berikut dengan UAS-nya. Itu yang pertama pada tab tahsin. Yang kedua pada tab tahfiz. Ya, diisi sesuai dengan surat yang ditargetkan. Misalkan di kelas 2 Al-Qadar, Al-Alaq, At-Tin ya kemarin sebelum pas. Nah, setelah pas Al-Insyirah, Ad-Duha dan Al-Lail. Jadi ini diisi nilainya sampai bawah. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah ada namanya ya. Sudah ada namanya di sini, jadi Bapak Ibu sudah dimudahkan insya Allah. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi nama anaknya, cukup lihat sini aja. Ya, semoga sudah cocok semuanya ya. Berikutnya di adab pas ya. Bukan adab PTS sekarang, jadi di adab pas. Pada adab di pas, Bapak Ibu perlu mengisi di adab pembelajarannya ketika anak-anak sedang pembelajaran. Berikut keterangannya ada di sini. Cinta Quran itu apa sih? Istiqomah dalam tilawah, menghafal, murojaah mandiri. Yang kedua tertib. Tertib itu maksudnya mengikuti pembelajaran dengan baik. Tidak mengobrol misalkan, tidak berisik sendiri dan lain sebagainya. Yang terakhir disiplin, hampir sama kayak tertib sebenarnya ya. Memang kalau disiplin dia rajin dan membawa perlengkapan belajar. Buku UMI-nya ada. Kalau misalkan dia mau bawa juz amma ya, juz amma boleh juga dia rajin bawa juz amma, tapi kan juz amma tidak wajib ya. Yang penting buku UMI-nya. Ya, rajin bawa buku UMI. Silakan Bapak Ibu tulis di sini A, B atau C. Ya, kalau A itu sangat baik, B itu baik, C itu masih kurang. A, B, C di sini ya. Nah, sekarang di sini yang masih sering banyak salah Bapak Ibu. Di sini saya tulis ada pertama dan akhir. Maksudnya apa? Jadi di sini adalah target pencapaian tahsinnya. Yang pertama maksudnya pertemuan pertama ketika sama Bapak Ibu misalnya. Pertama kali Bapak Ibu bertemu dengan anaknya UMI 2 UMI 2 targetnya kan 40 ya, ada 40 halaman. Ketika itu pertama kali bertemu waktu awal semester, si anak ini sama kita misalnya UMI 2 halaman 4 misalnya. Ya karena dia dari kelas 1 baru naik di akhir-akhir misalnya, baru sampai 4 halaman. Nah, ketika di akhir si anak itu misalnya masih di UMI 2, ternyata masih di UMI 2, targetnya masih 40 halaman karena ada 40 halaman kan. Oh iya lupa. Bapak Ibu tolong ditulis juga halamannya di sini. Halaman. Ya, pencapaiannya 4 spasi halaman. Kenapa ditulis halaman? Nanti akan berpengaruh pada rumus di rapot offline-nya. Di sini juga spasi halaman. Halaman gini ya. Jangan spasi lagi udah. Tek gitu langsung enter. Nah, misalkan dia di akhir pembelajaran bersama kita,
sama gurunya, dia baru mencapai misalnya 35 halaman, belum naik UMI-nya. Ya, nggak apa-apa kita tulis 35 halaman. Jadi, pertemuan pertamanya pas ketemu sama kita, dan pas terakhir ketemu sama kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau misalkan dia sudah tes? UMI 2-nya sudah dites di pertengahan misalnya. Kalau misalkan si anak ini sudah dites UMI 2-nya, maka di sini diganti menjadi 40 juga. Berarti artinya dia sudah tuntas. Ya, UMI 2, 40 sudah tuntas. Terus ketika di akhir, si anak ini sudah baca UMI 3. Sama targetnya 40 halaman ya UMI 3. Dan dia sudah baca sama kita misalnya 10 halaman. Ya, terakhir di sebelum UAS tuh, sebelum UAS. Yang terakhir pas, dia halaman 10 misalnya. Berarti gini, UMI 3 halaman 10. Pencapaiannya berhalaman 10. Karena dia sudah naik UMI-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalkan ada satu kondisi di mana satu semester dia sudah 2 kali naik. Gitu misalnya ya, 2 kali naik UMI. Jadi, Bapak Ibu, perlu di sini ditulisnya UMI 2 dan UMI 3. Misalkan dia udah naik UMI 2 kali naiknya, UMI ini udah naik, UMI 3 juga naik, berarti di sini ada 2. UMI 2 dan UMI 3. Ya. Nah, di sini berarti kan UMI 4. UMI 4. Kebetulan belum sempat baca karena terakhir kemarin sebelum pas setelah pas ya. Naik jilidnya. Berarti di sini tulis dikosongkan saja, dihapus saja. Kalau misalnya dia belum sempat baca. Gitu. Kalau misalnya dia sempat baca, misalnya 1 halaman, ya udah berarti tulis 1. Dia baru sampai halaman 1 misalnya. Sudah baca halaman 1 dan lulus, berarti 1 halaman. Baru sampai halaman 1 soalnya kan. Atau masih baru sampai halaman 5, misalnya udah sempat baca sampai halaman 5, boleh juga. Ya, tapi kalau misalnya belum sempat baca, kan di akhir-akhir kemarin ada tuh, saya buka tes ya. Berarti dia dikosongkan saja. Delete, dah enter. Kayak gitu. Kalau misalnya dia baru naik, sampai belum sempat baca UMI-nya ya. Sama juga kalau misalnya dia baru naik nih kemarin. Ya, dia baru naik, baru tes, ternyata naik, lulus. Di sini berarti UMI 3 juga kan. UMI 2, UMI 3. Tapi dia belum sempat baca UMI. Berarti di pencapaiannya, di sininya, dikosongkan. Begitu. Dikosongkan kalau misalnya dia belum sempat baca. Kalau dia sudah sempat baca, misalnya halaman 1, tapi nggak lulus nih, nggak apa-apa, tulis saja 1 halaman. Begitu. Ya. Nah, kalau misalkan ya dia di awal sama kita misalkan pertemuan awal banget waktu awal semester masih halaman 3 misalnya ya. UMI 2 halamannya halaman 3. Ketika di akhir dia belum selesai, berarti tulis juga UMI 2 targetnya tetap 40 halaman karena ada 40 halaman di UMI 2. Jangan ada spasi lagi ya. Ini maaf, koreksi. Nah, lalu terakhir sama kita belajar, ya terakhir sampai UAS kemarin, dia baru sampai halaman 35. Nggak apa-apa, jadi tulisnya begini. Jadi dia ketahuan awalnya seperti ini, ketemu sama kita di akhirnya seperti ini. Biar orang tua nanti lihat di rapotnya, oh ternyata perkembangannya hanya berapa halaman berarti? 32 halaman berarti ya. Iya. Dan kalau misalnya nih UMI 2, tapi udah mau diteskan, misalnya udah drill, berarti tulisan di sini drill. Kayak gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, semoga tidak salah lagi ya untuk targetan pencapaian tahsinnya. Jadi seperti ini cara menulisnya. Mohon disimak baik-baik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa di rewind lagi ya, diulang lagi. Yang barusan saya jelaskan. Nah ini jangan lupa ditulis adabnya. Misalnya adabnya dia anaknya baik sekali. Ya A semua. A semua misalnya ya. Misalnya. Ya baik. Itu adalah contoh untuk target pencapaian tahsin.
Berikutnya yang perlu Bapak Ibu isi adalah direkap pasnya, ya, direkap pas ganjil. Nanti nilai di sini keluar nih Bapak Ibu. Oh iya, saya coba simulasikan dulu nilainya ya Bapak Ibu. Misalkan di sini nilainya, saya coba copy aja deh dari sini ya. Misalnya masih sama. Misalnya, kayak gini ya. Ya. Nah, direkap pas ganjil dikeluarkan. 86, 87, 88. Oh, sudah ada ininya ya. Sudah ada, oh ya sudah ada matnya misalnya. Ya, dilihat di sini rekap pas ganjil. Kita lihat kalau misalkan dia keterangannya sangat baik pertahankan, kan nilainya 86 ya. Berarti kita tidak perlu mengedit makhraj yang ada di sini. Ya. Tapi kalau misalkan di sini keluarnya nanti, ya kita nginputnya misalnya anaknya masih beberapa huruf masih harus dilatih lagi, misalnya 83, di sini juga 83. Ya, matnya misalnya 84 gitu ya. Di kelancarannya misalnya 84 gitu ya. Nah, lihat direkap ke atas ganjilnya. Nah, dia keluar baik, perlu meningkatkan pelafalan huruf. Nah, kalau misalkan makhrajnya nilainya antara 81 sampai 85, makhraj di sini rumusnya akan keluar baik, perlu meningkatkan pelafalan huruf. Huruf apa di sini, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu edit dengan bisa dari sini langsung ya. Klik 2 kali dari di sini bisa, atau di atasnya. Begini. Misalnya huruf kho, ain, dan lo. Ya, lo. Nanti bisa dilihat lagi hurufnya ya. Nanti saya posting lagi. Jadi Bapak Ibu harus teliti melihat di sininya ya, makhrajnya. Nanti insya Allah akan diingatkan juga oleh PJ Tahsinnya apabila belum terisi. Nah, berikut di kelancarannya, kita tidak perlu mengisi lagi karena akan langsung keluar sesuai rumusnya. Ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu diisi lagi, nanti dia langsung keluar di sininya. Meskipun di sana nilainya tinggi, nanti sangat baik pertahankan. Yang di bawahnya juga nanti akan keluar nilainya, kan sudah dimasukkan rumusnya di sini. Jadi tidak perlu diedit. Berikut dengan gunnah mad. Ya pokoknya mad gunnah kelancaran tidak perlu diedit. Yang diedit hanya makhraj aja. Kalau misalnya nilainya antara 81 sampai 85. Kalau misalnya nilai di atas itu tidak perlu diedit. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pengisian rapot tahsin tahfiz. Semoga dimudahkan. Deadline-nya insya Allah sampai hari Ahad. Ya hari Ahad tanggal berapa tuh hari Ahad? Ahad tanggal 5 ya. Hari Minggu tanggal 5 terakhir penginputan karena hari Senin akan kami pindahkan ke rapot yang offline-nya Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya. Kalau misalkan ada kata-kata yang masih kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan saja ke saya. Atau kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan juga. Mohon maaf sekali lagi apabila salah-salah kata dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.